Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Musim itu adalah puncak dari krisis moneter tahun 1998, ketika seluruh negeri terhimpit oleh beban utang dan PHK massal. Di setiap sudut jalan, orang-orang yang baru saja kehilangan pekerjaan berdiri dengan tatapan kosong, dan di kaca-kaca ruko, stiker dijual cepat atau disuakan bertambah dari hari ke hari. Tepat pada masa sulit itu, di sebuah desa kecil di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seorang gadis SMA berusia 18 tahun menghilang. Namanya Dewi Lestari. Sebagai seorang jemaat yang taat di Gereja Sinar Harapan, Dewi pamit untuk membersihkan gereja sendirian setelah kebaktian malam terakhir selesai. Punggungnya yang menjauh saat itu adalah pemandangan terakhir Dewi yang dilihat oleh dunia. Di zaman itu ponsel dan CCTV masih merupakan barang langka di pedesaan. Satu-satunya bukti yang ada hanyalah beberapa patah kata kesaksian dari orang-orang di sekitarnya. Katanya Dewi mencuri uang persembahan gereja dan kabur. Dia memang sering sekali bilang ingin pergi ke Jakarta. Saya dengar dia kabur ke Jakarta mengikuti laki-laki dengan membawa uang persembahan. Semua kesaksian seolah sudah diatur menunjuk ke satu arah yang sama. Polisi dengan cepat menutup kasus itu sebagai kasus kabur dari rumah biasa. Di tengah, era jutaan orang menjadi pengangguran. Hilangnya seorang gadis desa seolah terlupakan begitu saja oleh dunia. Kedua orang tuanya setiap malam duduk berjongkok di depan pintu, menanti kepulangan putri mereka. Tetapi dunia bahkan sudah tidak mengingat nama anak itu lagi. 13 tahun telah berlalu sejak saat itu. Juni 2011, di lokasi pembongkaran lahan Gereja Sinar Harapan yang sudah lama ditutup, saat sebuah ekskavator menggali lantai ruang bawah tanah, sesuatu yang tak terduga muncul ke permukaan. Di bawah papan-papan kayu yang telah lapuk ditemukan kerangka manusia yang terbungkus plastik hitam yang sudah usang. Di sampingnya tergeletak sebuah kartu pelajar yang telah rusak. Di kartu itu tertulis sebuah nama, Dewi Lestari. Inspektur Bambang Susilo, detektif yang 13 tahun lalu menangani kasus ini sebagai kasus kabur dan menumpuknya di dalam lemari arsip, seketika membeku saat melihat nama itu. Bekas benturan yang jelas di belakang tengkorak. Kondisi jenazah yang dibungkus rapat dengan plastik dan dikubur di bawah papan kayu. Selama 13 tahun yang panjang, Dewi tertidur di bawah tanah yang dingin dengan tuduhan palsu sebagai seorang pencuri. Ketika penyelidikan ulang dimulai, kebenaran yang perlahan terungkap jauh melampaui imajinasi. Siapa dan mengapa seseorang harus mengubur gadis berusia 18 tahun itu dalam keheningan abadi? Kebenaran apa yang telah disembunyikan dengan sempurna oleh seluruh desa selama 13 tahun? Kisah malam itu dimulai sekarang. Pagi hari tanggal 12 Juni 2011, di sebuah lokasi pembongkaran yang penuh debu di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sukabumi. Sinar matahari awal musim kemarau sudah terasa menyengat dan suara katak dari sawah di seberang terdengar samar-samar. Sejak pagi buta, sebuah ekskavator mengeluarkan suara bising tanpa ampun menghancurkan lantai beton tua Gereja Sinar Harapan yang telah lama terbengkalai. Gereja 2 lantai yang terbuat dari batu bata merah itu sudah kehilangan bentuknya, hanya menyisakan puing-puing yang menumpuk seperti gunung. Lantai tebal yang menutupi pintu masuk ruang bawah tanah adalah bagian terakhir yang akan dibongkar. Setiap kali lengan ekskavator mengoyak beton, debu tebal mengepul ke udara. "Kang Ujang, berhenti sebentar." Operator ekskavator itu berteriak sambil melambaikan tangannya dengan panik. Rekannya yang sedang merapikan material di dekatnya berlari sambil menepis debu dari wajahnya. "Aya naon? Nyangkut gitu? Ada apa? Apa ada yang tersangkut?" Coba lihat ke sana. Di bawah papan basah itu ada sesuatu yang aneh. Keduanya mengambil sekop dan dengan hati-hati menyingkirkan tanah basah dan papan-papan kayu. Papan itu sudah dipenuhi jamur dan hancur berkeping-keping hanya dengan disentuh. Di bawahnya, sebuah bungkusan plastik hitam yang sudah usang perlahan-lahan terlihat. Ini apa ya? Sampah apa yang dibungkus rapat begini? Seorang pekerja yang lebih tua menyobek salah satu sudut plastik dengan ujung sekopnya. Tulang belulang yang memutih menyembul keluar dari sela-sela tanah. Astagfirullah. Pekerja itu melempar sekopnya dan jatuh terduduk. Kakinya gemetar seperti daun saat ia mencoba mundur sambil merangkak. Itu tulang manusia. Lokasi itu seketika menjadi kacau balau. Para pekerja satu persatu meletakkan sekop mereka dan bergegas menuju kantor proyek. Mandor proyek dengan wajah pucat pasi menekan tombol 110 dengan tangan gemetar. Tangan mandor yang memegang telepon begitu gemetar hingga salah satu pekerja harus membantunya menyebutkan alamat lokasi. Sekitar 30 menit kemudian, Inspektur Bambang Susilo dan Brigadir Adi Permana dari tim Jatanras Polda Jawa Barat tiba di lokasi. Bambang adalah seorang detektif veteran berusia 42 tahun. Wajahnya yang telah lebih dari 20 tahun malang melintang di dunia investigasi dihiasi oleh kerutangan-kerutan tebal dan tatapan matanya setajam elang pemburu.
Noda kopi dari tugas pengintaian minggu lalu masih tertinggal di lengan jaket abu-abunya yang usang. Adi Permana adalah seorang polisi muda berusia 29 tahun yang penuh semangat. Baru 6 bulan ia bergabung dengan tim Jatan Ras setelah lulus dengan nilai cemerlang dari Akademi Kepolisian. Baginya, masih banyak hal yang harus dipelajari dari Bambang. Amankan lokasi ini. Mulai sekarang, jangan biarkan siapapun masuk kecuali petugas. Sekali lagi ada yang menyekop, bisa fatal akibatnya. Perintah Bambang dengan tegas kepada mandor proyek. Mandor itu mengangguk berulang kali sambil mendorong para pekerja keluar dari area TKP. Kedua detektif itu mengenakan sarung tangan putih dan dengan hati-hati menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Tangganya sudah rapuh, berderit setiap kali diinjak. Dindingnya dipenuhi noda jamur hitam bekas kelembapan yang tampak seperti peta. Ruang bawah tanah itu lembab dan bau jamur yang menyengat menusuk hidung. Di antara tumpukan papan kayu busuk, kerangka manusia yang terbungkus plastik hitam terlihat tak berdaya. Adi tanpa sadar menutupi hidung dan mulutnya dengan punggung tangan. Tim forensik kapan tiba? Tanya Bambang dengan suara rendah. Baru saja ditelepon Pak, katanya akan tiba dalam 30 menit, jawab Adi sambil membuka buku catatannya. Inspektur Bambang berlutut dan memeriksa sekitar jenazah dengan teliti. Di antara lumpur di sebelah plastik, beberapa benda kecil berserakan telah dimakan waktu. Pak, lihat ini. Ada kartu pelajar, kalung salib, dan sebuah Alkitab. Adi dengan hati-hati mengangkat benda-benda itu menggunakan pinset. Ujung tangannya yang memegang pinset sedikit gemetar. Plastik kartu pelajar itu sudah menguning dan ujungnya rapuh, tetapi foto dan namanya masih bisa dikenali. Dewi Lestari. Saat membaca nama itu, wajah Bambang seketika mengeras seperti batu. Napasnya tertahan sejenak sebelum kembali terengah-engah. Bapak kenapa? Apa Bapak kenal nama itu? Tanya Adi hati-hati, tidak melewatkan perubahan ekspresi seniornya. Bambang berdiri terpaku untuk waktu yang lama, matanya tak lepas dari kartu pelajar itu. Hanya suara tetesan air dari suatu tempat di langit-langit ruang bawah tanah yang sesekali memecah keheningan. Gadis SMA yang dilaporkan hilang pada 15 Maret 1998. Suara Bambang terdengar berat. 13 tahun yang lalu. Berarti ini kasus lama yang belum terpecahkan? Bukan, potong Bambang singkat. Kasus ini ditutup sebagai kasus kabur dari rumah oleh tanganku sendiri. Raut kaget melintas di wajah Adi. Tahun 1998 adalah masa ketika krisis moneter melanda negeri menyebabkan gelombang pengangguran massal. Di jalanan, orang-orang yang gagal membayar utang berdiri dengan tatapan kosong dan permohonan pilot menumpuk dari hari ke hari. Banyak orang yang putus asa melakukan tindakan ekstrem di jembatan-jembatan membuat polisi harus selalu siaga. Saat itu, tidak ada cukup sumber daya untuk menginvestigasi laporan hilangnya seorang gadis SMA di desa terpencil secara mendalam. Terlebih lagi, kesaksian bahwa Dewi mencuri uang persembahan gereja dan kabur bermunculan dari mana-mana. Bambang mempercayai kata-kata itu begitu saja dan menutup kasusnya. Namun sekarang Dewi Lestari ditemukan dalam wujud kerangka di bawah tumpukan papan busuk. Rahang Inspektur Bambang bergerak naik turun dengan berat. Tim forensik sudah tiba. Terdengar teriakan dari atas. Tak lama kemudian, 3 atau 4 petugas forensik dengan pakaian pelindung turun ke ruang bawah tanah, membawa kamera dan peralatan identifikasi. Sekitar 2 jam kemudian, hasil identifikasi awal dari Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor keluar. Identitas korban setelah dicocokkan dengan kartu pelajar dan catatan gigi dipastikan adalah Dewi Lestari, kata seorang ahli forensik sambil membalik lembar laporan. Di balik kacamata bacanya, tatapan matanya menunjukkan ketenangan dari pengalaman panjang. Perkiraan penyebab kematian adalah fraktur depresi pada tulang oksipital di bagian belakang tengkorak. Ada bekas benturan keras yang jelas pada benda runcing atau menonjol. Jadi, ini kecelakaan? Atau Adi menelan ludah, membiarkan kalimatnya menggantung? Sulit untuk menganggapnya sebagai kecelakaan. Jenazahnya dibungkus rapat dengan plastik dan dikubur di bawah papan di ruang bawah tanah. Setidaknya ini penyembunyian mayat dan kemungkinan lebih dari itu. Mendengar kata-kata ahli forensik, Bambang menggigit bibirnya. Keputusannya yang terburu-buru 13 tahun lalu telah mengubur kebenaran yang mengerikan ini begitu lama di dalam tanah. Adi hendak meletakkan tangannya di bahu Bambang, tetapi urung melakukannya. Punggung seniornya terlihat sangat bungkuk. Pak, kita harus memeriksa kembali seluruh berkas penyelidikan 13 tahun yang lalu, kata Adi hati-hati. Bambang mengangguk tanpa kata. Malam itu, di atas meja kantor yang berdebu, berkas penyelidikan 13 tahun yang lalu kembali dibuka. Map arsip yang diambil dari laci paling bawah itu sampulnya sudah menguning dan selain bau kertas tua, tercium juga bau rokok yang samar. Lembar-lembar berita acara pemeriksaan BAP yang sudah pudar satu persatu dikeluarkan.
Dewi mencuri uang persembahan gereja dan kabur. Anak itu memang agak serakah soal uang. Dia sering sekali bilang ingin pergi ke Jakarta. Bambang membanting tumpukan BAP itu ke meja dengan kasar. Sialan, semuanya seperti burung beo, mengatakan hal yang sama. Ini bukan kesaksian, ini naskah drama. Semua kesaksian terdengar seragam dengan cara yang mengerikan, seolah-olah ada seseorang di belakang layar yang mengatur dialog mereka. Inspektur Bambang menulis ulang nama-nama saksi di atas secari kertas. Ujung pulpennya terasa menekan keras tanpa disadari. Pak panggil Adi yang sedang meneliti berkas dengan saksama di sebelahnya. Ini ada yang aneh. Apa? Pada malam hilangnya Dewi, 15 Maret, ada 3 orang yang alibinya tidak jelas. Bambang merebut berkas itu dari tangan Adi, Pramono Adiguna, Ratnasari, dan Pendeta Santoso yang saat itu memimpin Gereja Sinar Harapan. Keberadaan ketiganya pada malam itu semuanya kabur. Pramono Adiguna, Inspektur Bambang menggumamkan nama itu pelan. Kita harus bertemu orang ini lebih dulu. Apa ada alasan khusus, Pak? Orang yang memberikan kesaksian bahwa dia terakhir kali melihat Dewi adalah Pramono. Adi segera duduk di depan komputer dan mulai mencari informasi terkini tentang Pramono Adiguna. Suara ketikan keyboard terdengar di kantor yang sunyi. Saat itu umurnya 20, sekarang 33. Dia menjabat sebagai direktur perusahaan konstruksi terbesar di wilayah Sukabumi. Seorang tokoh masyarakat ya, Inspektur Bambang mendengus. Dia memenangkan beberapa tender proyek pemerintah daerah dan namanya juga disebut-sebut sebagai calon anggota DPRD. Fotonya cukup sering muncul di koran lokal. Adi memutar monitornya ke arah Bambang. Foto Pramono Adiguna dengan setelan rapi sedang berjabat tangan dengan Bupati Sukabumi memenuhi layar. Inspektur Bambang menatap kegelapan di luar jendela kantor untuk waktu yang lama. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing beberapa kali sebelum lenyap. Kebenaran yang keluar dari dalam tanah setelah 13 tahun. Bambang berjanji pada dirinya sendiri, kali ini ia tidak akan pernah melepaskannya. Keesokan paginya, Inspektur Bambang dan Brigadir Adi berangkat ke desa membawa daftar jemaat Gereja Sinar Harapan 13 tahun yang lalu. Jalanan sempit di desa Cisarua masih diselimuti kabut pagi yang tipis. Di antara pematang sawah, para lansia berjalan perlahan sambil membawa cangkul. Begitu mobil polisi memasuki gerbang desa, tatapan para lansia yang duduk di bangku depan warung serentak tertuju pada mereka. Di kampung ini, satu orang asing lewat saja gosipnya bisa menyebar cepat. Hati-hati, kata Inspektur Bambang pelan saat turun dari mobil. Baik Pak, Adi memasukkan buku catatan dan pulpen ke dalam saku jaketnya. Orang pertama yang mereka datangi adalah para jemaat yang hadir dalam kebaktian malam pada 15 Maret 1998. Hari terakhir Dewi terlihat. Seorang ibu penatua berusia 70, An membuka pintu dan menyambut kedua detektif itu. Di salah satu sudut halaman berjejer gentong-gentong tanah liat dan di bawah atap untayan bawang putih tergantung. Ya ampun Dewi, anak yang malang itu, ibu penatua itu menghela napas sambil menekan sudut matanya dengan sapu tangan. Punggung tangannya yang keriput dipenuhi bintik-bintik penuaan dan sapu tangannya terlihat usang. Waktu itu setelah kebaktian selesai, Dewi bilang mau tinggal sendirian di gereja. Katanya mau bersih-bersih. Dia kan anak yang rajin, jadi kami pikir biasa saja. Inspektur Bambang bertanya sambil memegang pulpen di atas catatannya. Setelah itu, apakah ibu pernah melihat Dewi lagi? Tidak. Itulah yang terakhir. Anak sebaik itu, ibu penatua itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu Bu, pada kebaktian malam itu apakah Pramono Adiguna dan Ratnasari juga ada? Bambang dengan hati-hati menyebutkan nama mereka. Ujung jari ibu penatua itu berhenti sejenak. Oh sepertinya iya, tapi saya duduk di belakang jadi tidak begitu tahu. Kalau sudah tua, hal-hal seperti ini jadi kabur. Ibu penatua itu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Jawaban dari jemaat kedua, yang mereka datangi pun sama persis. Sudah lama sekali, jadi saya tidak ingat betul. Anak yang terkenal alim begitu kok mencuri uang persembahan. Waktu itu kami semua kaget. Kesaksian jemaat ketiga dan keempat juga tidak jauh berbeda. Tidak ada adegan spesifik yang muncul. Hanya cerita yang samar-samar diulang seperti burung beo. Terutama ketika nama Pramono disebut, mereka semua serempak menghindari tatapan atau mengalihkan topik. Pramono itu sudah banyak berbuat untuk desa ini. Dia bangun jembatan, bangun ulang balai desa, kata seorang ibu sambil memainkan celemeknya dengan senyum canggung. Soal dia Pak, kami sesama warga desa tidak biasa membicarakan hal-hal seperti itu. Begitu masuk ke dalam mobil, Brigadir Adi melonggarkan dasinya dengan frustrasi. Kerah kemejanya sudah sedikit basah oleh keringat. Pak, ini aneh sekali. Semuanya seperti sudah diatur, bilang tidak ingat karena sudah 13 tahun yang lalu. Ini ada yang tidak beres. Kampung ini sepenuhnya berada di bawah kendali Pramono. Balai desa saja dibangun oleh perusahaannya. Inspektur Bambang melirik gerbang desa di belakang melalui kaca spion.
Para lansia yang duduk di bangku masih melirik ke arah mereka. Mereka tahu betul apa yang akan terjadi pada hidup mereka jika buka mulut, jadi mereka semua memilih untuk tutup mata. Inspektur Bambang membuka kembali berkas penyelidikan 13 tahun yang lalu. Kita temui Pendeta Santoso dulu. Dia yang mengurus keuangan gereja saat itu dan orang yang paling gencar menyebarkan bahwa Dewi mencuri uang persembahan. Namun Pendeta Santoso saat ini terbaring di sebuah panti jompo di Bogor. Kedua detektif itu memeriksa alamat panti dan segera meluncur ke sana. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, mereka tiba di panti jompo yang terletak di sebuah bukit yang tenang. Di lobi, pasien-pasien lansia duduk di kursi roda menatap kosong keluar jendela. Bau desinfektan tercium samar-samar. Dengan panduan seorang perawat, mereka masuk ke kamar rawat inap berisi 6 orang tempat Pendeta Santoso berada. Di dekat jendela, seorang lansia yang kurus kering terbaring. Dengan Bapak Pendeta Cubarman, dengan Bapak Pendeta Santoso, Inspektur Bambang dengan hati-hati mendekati tempat tidur. Pendeta Santoso yang terbaring di ranjang itu lengannya terlihat sangat kurus, seolah hanya tinggal tulang dan matanya tidak memiliki fokus. Pak Pendeta, apakah Anda ingat nama Dewi Lestari? Tanya Bambang hati-hati sambil menarik kursi ke samping tempat tidur. Pendeta Santoso dengan lemah memalingkan kepalanya perlahan ke arah Bambang. Matanya yang tadinya menatap kosong sejenak berhenti di wajah Bambang. Sudah diampuni. Brigadir Adi meninggikan suaranya sedikit karena frustrasi. Pak Pendeta, pada bulan Maret 1998 Anda bersaksi bahwa Dewi kabur setelah mencuri uang persembahan, bukan? Pendeta Santoso tertawa tanpa arti dengan suara yang tidak bisa dimengerti dan hanya mengulangi kata-kata yang sama. Air liur menetes dari sudut mulutnya dan tawa itu terasa mengerikan. Pak Pendeta, bagaimana dengan nama Pramono Adiguna? Bambang mencoba sekali lagi untuk terakhir kalinya. Saat nama itu disebut, mata Pendeta Santoso bergetar sesaat. Jeda singkat selama beberapa detik. Lalu fokusnya kembali kabur. Sudah diampuni. Semua. Kedua detektif itu tidak bisa melanjutkan pertanyaan lagi. Saat keluar dari kamar, Adi menghentikan perawat yang bertugas dan bertanya, sejak kapan Pak Pendeta seperti ini? Wah, saya dengar beliau sudah seperti itu sebelum datang ke panti kami. Katanya sudah sekitar 10 tahun. Demensia dini, tapi perkembangannya anehnya sangat cepat, kata perawat itu sambil membalik-balik rekam medis. Keluarga yang menjenguk hampir tidak ada. Biaya perawatannya setiap bulan rutin masuk dari suatu tempat, tapi saya juga tidak tahu siapa yang mentransfer. Inspektur Bambang dan Brigadir Adi saling bertukar pandang. Keluar dari panti jompo, Bambang menutup pintu mobil yang diparkir dengan kasar. Ini aneh sekali kan? Orang yang 13 tahun lalu memberikan kesaksian dengan begitu jelas, sekarang hanya tinggal cangkangnya, terlalu kebetulan waktunya. Betul Pak, terlalu pas, jawab Adi sambil menyalakan mesin. Ditambah lagi, tidak ada yang tahu siapa yang membayar biaya perawatannya. Ini sangat mencurigakan. Pasti Pramono. Dia membayar biaya perawatan sebagai bayaran untuk tutup mulut. Inspektur Bambang bergumam pelan sambil menatap keluar jendela. Bunga-bunga pansi di taman panti bergoyang di bawah sinar matahari awal musim kemarau. Tujuan berikutnya adalah rumah Ratnasari, sahabat karib Dewi. Ratnasari seorang ibu rumah tangga biasa berusia 31 tahun, tinggal di sebuah apartemen sederhana di pusat kota Sukabumi. Di taman bermain kompleks apartemen 15 lantai itu, anak-anak kecil berteriak sambil bermain ayunan. Dan di bangku-bangku, para ibu muda berkumpul mengobrol. Kedua detektif itu naik lift ke lantai 8. Setelah bel ditekan, tak lama kemudian pintu terbuka dengan hati-hati. Loh, ada apa ya dari kepolisian tiba-tiba kemari? Ratnasari tersenyum canggung sambil meletakkan cangkir teh. Ujung suaranya sedikit bergetar. Rumahnya tertata apik dan di salah satu dinding ruang tamu tergantung foto pernikahannya yang besar bersama suaminya. Di atas meja makan masih ada sisa-sisa sarapan yang belum dibersihkan. Kami datang karena ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi terkait kasus Dewi Lestari, kata Inspektur Bambang dengan suara rendah. Wajah Ratnasari seketika memucat. Jari-jarinya yang memegang gagang cangkir menegang terlihat jelas. Oh, kasus Dewi. Bukankah itu sudah selesai sejak dulu? Ada bukti baru yang muncul, jawab Brigadir Adi dengan tenang. Ratnasari berusaha duduk seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi kedua tangannya yang diletakkan di atas lutut terus-menerus saling meremas. Bisa Anda ceritakan kembali tentang kebaktian pada 15 Maret 13 tahun yang lalu? Brigadir Adi membuka buku catatannya. Ah, iya. Waktu itu Dewi sering bilang ingin pergi ke Jakarta. Hari itu juga, di tengah-tengah kebaktian, dia bilang tidak enak badan dan keluar lebih dulu. Ratnasari menceritakan kisah yang sama persis seperti 13 tahun yang lalu, seolah-olah sedang membacakan naskah yang dihafal. Setiap akhir kalimatnya sedikit ditekan. Tunggu sebentar, Bambang memotong perkataan Ratna.
Menurut kesaksian orang lain, selama kebaktian malam itu, Dewi dan Anda selalu bersama. Ujung jari Ratnasari mulai bergetar di atas gagang cangkir. Tidak, Dewi jelas-jelas pergi lebih dulu. Tetapi ada juga kesaksian yang mengatakan bahwa setelah kebaktian selesai, Anda turun ke ruang bawah tanah bersama Dewi. Bambang sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, memberikan tekanan. Apa maksud Anda? Ratna meninggikan suaranya karena panik. Saya tidak ingat persis. Sudah lama sekali kan? Saya tidak tahu. Sungguh. 13 tahun yang lalu Anda bersaksi dengan sangat jelas bahwa dia pergi lebih dulu. Bambang membalas dengan dingin. Anda bilang tidak ingat karena sudah lama, tapi anehnya Anda sangat ingat bagian di mana Dewi pergi lebih dulu. Ratnasari menggigit bibirnya rapat-rapat dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Apakah suami Anda tahu tentang masalah ini? Inspektur Bambang tiba-tiba bertanya dari sudut yang berbeda. Bahu Ratnasari tersentak. Suami saya sedang di kantor sekarang. Sepertinya Anda salah paham dengan pertanyaan saya. Apakah suami Anda tahu bahwa ada kasus Dewi 13 tahun yang lalu? Itu kan sudah lewat. Tidak perlu dibicarakan lagi kan? Suara Ratnasari semakin mengecil. Inspektur Bambang menatap Ratna sejenak lalu berdiri dari tempatnya. Untuk hari ini cukup sampai di sini, kami akan datang lagi. Saat kedua, detektif itu memakai sepatu. Ratna berdiri kaku di depan pintu. Bahkan sampai pintu tertutup, ia tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Kembali ke kantor, kedua detektif mulai merapikan kesaksian yang mereka dengar hari itu. Pak, coba lihat ini. Brigadir Adi membawa selembar pamflet orang hilang dari 13 tahun yang lalu. Di pamflet itu tercetak foto Dewi Lestari yang tersenyum cerah. Orang hilang, Dewi Lestari, 18 tahun, siswi SMA. Hilang dari Gereja Sinar Harapan sekitar pukul 21.00 pada 15 Maret 1998. Inspektur Bambang menatap pamflet itu dalam diam untuk waktu yang lama. Di dalam foto, Dewi mengenakan seragam sekolah dengan rapi, tersenyum ke arah kamera dengan mata besarnya. Wajah seorang siswi SMA biasa yang bisa ditemui di mana saja. Apa benar anak ini mencuri uang persembahan dan kabur? Gumam Inspektur Bambang Plan pada dirinya sendiri. Brigadir Adi meletakkan kembali catatan kesaksian di atas meja. Pak, kesaksian-kesaksian ini terlalu cocok satu sama lain. Rasanya seperti mereka semua membaca naskah yang sama. Aku juga merasakannya. Seseorang telah mengatur agar semua mulut mengarah pada cerita pencurian uang persembahan gereja. Bambang mengangguk berat. Lalu bagaimana dengan Ibu Dewi? Apakah beliau juga percaya bahwa putrinya kabur setelah mencuri uang persembahan? Adi tiba-tiba bertanya. Itu aku tidak tahu. 13 tahun yang lalu, aku hanya membaca sekilas keterangan ibunya. Inspektur Bambang menekan tengkuknya. Wajah kedua orang tuanya saat itu masih terbayang. Di depan pintu rumah mereka memegangku dan menangis histeris. Anak, kami bukan anak seperti itu. Adi tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menatap wajah seniornya. Sesuatu yang basah tampak sekilas di mata Bambang sebelum menghilang. Keesokan harinya, Brigadir Adi menuju kantor pusat sinode gereja untuk mendapatkan data gereja pada saat itu. Sore harinya, ia berlari masuk ke kantor dengan wajah tegang. Pak gawat, tidak ada satupun data gereja Sinar Harapan yang tersisa. Apa maksudmu? Tahun 1999 terjadi kebakaran yang penyebabnya tidak diketahui. Semua data administrasi hangus terbakar. Daftar jemaat, buku kas persembahan, semuanya jadi abu. Tatapan Bambang menajam. Penyebab kebakaran tidak diketahui sampai sekarang. Kebakaran itu terjadi kurang dari setahun setelah Dewi hilang. Betul. Dan ironisnya, api bermula dari ruang kantor tempat semua dokumen keuangan disimpan. Adi melemparkan laporan investigasi kebakaran tua yang didapatnya dari Dinas Pemadam Kebakaran ke atas meja. Di halaman terakhir laporan itu hanya tertulis kalimat singkat penyebab tidak diketahui. Investigasi ditutup. Inspektur Bambang menyebar kesaksian 13 tahun yang lalu di atas mejanya. Kesaksian Pendeta Santoso, dia mungkin kabur dengan uang persembahan. Kesaksian Ratnasari, dia bilang ingin pergi ke Jakarta. Kesaksian Pramono Adiguna. Terakhir kali aku melihatnya saat kebaktian. Siapapun bisa melihat ini adalah penghilangan barang bukti. Inspektur Bambang mengepalkan tinjunya dan menggeram. Semua orang di sekitar Dewi berkomplot. Itu artinya citra Dewi yang kita kenal selama ini bisa jadi sepenuhnya rekayasa. Adi mengangguk berat. Kalau begitu kita harus menggali kembali kehidupan nyata Dewi. Benar, bukan cangkang siswi teladan yang alim, tapi kita harus membalikan dari dasar untuk melihat siapa Dewi Lestari sebenarnya. Mata Bambang berkilat seperti anjing pemburu. Di luar jendela, angin senja awal musim kemarau di Sukabumi menggoyangkan dedaunan.
Di atas meja hanya Dewi Lestari dalam pamflet orang hilang 13 tahun yang lalu yang menatap kedua detektif itu dalam diam melintasi waktu. Keesokan paginya, Inspektur Bambang dan Brigadir Adi menuju sebuah rumah sederhana di pinggiran Sukabumi. Rumah tempat orang tua Dewi masih tinggal. Di salah satu sudut halaman sebuah kebun sayur kecil terawat dengan baik dengan selada dan cabai yang baru saja mulai bertunas. Cat biru di dinding pagar telah pudar dan terkelupas di beberapa tempat. Ibu Dewi yang keluar membuka pintu, wajahnya telah melewati usia 60 tahun. Jejak 13 tahun hidup dengan menanggung kehilangan putrinya terukir sebagai bayangan gelap di sekitar matanya. Rambutnya sudah separuh memutih dan bintik-bintik penuaan di punggung tangannya terlihat sangat jelas. "Pak polisi, apa benar itu putri saya, Dewi?" tanya Ibu Dewi sambil menggenggam kedua tangannya di depan pintu. "Iya Bu, kami sudah mencocokkan hingga catatan giginya," jawab Inspektur Bambang dengan berat. Ibu Dewi merosot tanpa suara, berpegangan pada tiang pintu. Adi segera menopang lengan ibu itu. "Dewiku, selama 13 tahun di dalam tanah yang dingin itu, ya Tuhan." Ibu itu tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Suaranya tercekat. Kedua detektif menunggu sejenak di halaman sampai ibu itu tenang. Setelah beberapa saat, ibu itu menyeka air matanya dengan ujung celemeknya dan mempersilahkan kedua detektif masuk. Di dinding ruang tamu, foto-foto Dewi dari masa kecil hingga SMA berjejer dalam bingkai. Dalam foto-foto yang sudah pudar itu, Dewi tersenyum dengan usia dan ekspresi yang berbeda-beda. "Kami ingin memeriksa kembali barang-barang peninggalan Dewi." Inspektur Bambang membuka mulutnya dengan hati-hati sambil melepas sepatu. Mungkin ada sesuatu yang kami lewatkan saat itu. Ibu Dewi masuk ke kamar dan kembali sambil memeluk sebuah kotak kardus tua yang berdebu. Di atas kotak itu tertulis barang Dewi dengan spidol. "Selama 13 tahun, saya tidak bisa membuang ini. Saya hanya bisa memegangnya seperti ini." Suara Ibu Dewi tercekat dan ujung jarinya sedikit gemetar. "Kamar Dewi juga saya biarkan apa adanya, supaya kalau dia kembali, dia bisa langsung tinggal di sana." Ibu itu menunjuk sebuah kamar kecil di sebelah kamar utama. Dari celah pintu, terlihat meja belajar dan tempat tidur yang masih utuh. Inspektur Bambang tanpa sadar menatap ke arah itu sebelum mengalihkan pandangannya. Di dalam kotak ada seragam sekolah yang sudah pudar, beberapa buku pelajaran bekas, dan sebuah buku harian seukuran telapak tangan yang tergeletak rapi. Di dada kiri seragam, nama Dewi masih terpasang. Brigadir Adi dengan hati-hati membuka buku harian itu. Setiap halaman dipenuhi tanggal dan angka-angka yang ditulis rapat seperti kode. 10,3 150 ribu, Pak. 13,3 200 ribu, Pak. 43 até 100 mil. Di salah satu halaman terselip sebuah kalimat, "Ratna, bertahanlah sedikit lagi. Sebentar lagi semua akan berakhir." "Bu, apakah Ibu tahu ini apa?" tanya Brigadir Adi sambil menunjukkan buku harian itu. "Saya tidak tahu. Saya pikir itu hanya catatan uang jajan biasa." Dewi anak yang sangat teliti, jadi dia selalu mencatat semuanya. Ibu Dewi menatap buku harian itu. "Tapi Pak Polisi, sepertinya Dewi diam-diam bekerja di tempat lain. Waktu itu saya hanya tahu dia aktif di kegiatan gereja." "Kami sedang memeriksa bagian itu juga, Bu," jawab Inspektur Bambang hati-hati. Inspektur Bambang mengambil alih buku harian itu dan memeriksanya lembar demi lembar. Untuk catatan uang jajan seorang siswi SMA, nominalnya terlalu besar. "Bolehkah kami meminjam buku harian ini untuk dianalisis?" Tentu saja. Tolong Pak, tolong bersihkan nama baik putri saya." Ibu Dewi menyeka air matanya dengan ujung celemek. "Selama 13 tahun di kampung ini, putri saya disebut pencuri, ya Tuhan Pak." Ibu itu kembali terisak pelan. "Kami pasti akan mengungkapnya, Bu. Mohon tunggu sedikit lebih lama." Suara Inspektur Bambang terdengar syarat dengan tekad yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Saat meninggalkan rumah, Bambang melewati sebuah rak sepatu tua di sudut halaman. Di sana, sepasang sepatu kets putih yang serasi dengan sepatu yang dipakai Dewi pada hari ia hilang masih tergeletak. Setelah menoleh sekali lagi ke punggung Ibu Dewi, Bambang menutup pintu dengan pelan. Kembali ke kantor, Brigadir Adi memindahkan kombinasi angka dan huruf dari buku harian ke papan tulis putih dan mulai menganalisisnya. Ia mengklasifikasikan kombinasi huruf berdasarkan inisial menggunakan spidol merah dan biru secara bergantian. Inspektur Bambang mulai melacak kembali jejak Dewi pada tahun 1998. Ia pertama-tama mengunjungi SMA tempat Dewi bersekolah. Di depan gerbang sekolah masih berdiri dua pohon angsana tua dan suara jangkrik sesekali terdengar dari sela-sela dedaunan. Wali kelas Dewi saat itu yang ditemui di ruang guru adalah seorang guru perempuan yang sudah mendekati masa pensiun.
Dewi Lestari, tentu saja saya ingat. Dia anak yang alim dan rajin, kata wali kelas itu sambil mencoba mengingat masa lalu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pada bulan Maret tahun itu dia sering sekali absen. Itu memang agak aneh. Inspektur Bambang memeriksa buku absen tua dengan jarinya. Di atas buku absen yang sudah pudar, nama Dewi tertulis dengan rapi. Pada Maret 1998, Dewi absen 2 hingga 3 kali seminggu. Apa alasan absennya? Katanya sakit. Ibunya bahkan menelepon langsung. Ibunya, Anda yakin? Tanya Bambang kembali. Iya, suaranya seperti suara seorang ibu. Jadi saya percaya saja waktu itu. Wali kelas itu melepas kacamatanya dan mengusap matanya. Tapi Pak, kalau dipikir-pikir lagi sekarang suaranya memang terdengar dewasa, tapi sepertinya sedikit berbeda dari suara Ibu Dewi. Aduh, sudah lama sekali saya juga tidak yakin. Namun, Ibu Dewi sama sekali tidak tahu tentang absen putrinya. Seseorang telah berpura-pura menjadi ibunya dan menelepon sekolah untuk memberitahukan absennya. Inspektur Bambang berkeliling kota Sukabumi dan kota terdekat Bogor untuk mencari jejak Dewi. Tempat-tempat di mana seorang siswi SMA bisa bekerja diam-diam pada masa itu hanyalah warung remang-remang, toko kelontong, atau mungkin tempat karaoke. Pada hari keempat kedua detektif itu berkeliling, mereka mendapatkan petunjuk tak terduga di sebuah warung kopi tua. Warung dengan papan nama yang sudah setengah copot itu terletak di sebuah gang belakang di Sukabumi dan katanya akan segera tutup karena sepi pelanggan. Oh, siswi itu, tentu saja saya ingat. Pemilik warung itu berseru sambil bertepuk tangan. Ia seorang wanita berusia akhir 50-an dengan kerutan tawa di sekitar matanya. 13 tahun yang lalu itu waktu saya baru buka warung ini. Aduh, waktu cepat sekali berlalu. Bagaimana anaknya, Bu? Tanya Bambang sambil menggeser cangkir kopinya. Pemilik warung itu meletakkan 2 cangkir kopi panas dan duduk di hadapan mereka. Dia gadis yang sangat ulet. Katanya butuh uang cepat, jadi setiap pulang sekolah dia langsung datang ke sini dan bekerja sampai larut malam. Inspektur Bambang tanpa sadar mengangkat alisnya. Dewi yang dikenal sebagai siswi teladan dan alim ternyata diam-diam bekerja di warung kopi. Biasanya anak SMA tidak tahan kerja seperti itu. Kalau ada pelanggan yang aneh-aneh, mereka menangis dan kabur. Tapi anak itu berbeda. Dia menahannya dengan mengatupkan gigi. Pemilik warung itu memegang cangkir kopinya dengan kedua tangan. Kalau ada masalah dengan pelanggan, dia hanya akan bersembunyi di belakang dapur dan menangis diam-diam. Saya sampai beberapa kali menenangkannya karena kasihan. Brigadir Adi menelan ludah. Apakah ibu tahu uang itu diapakan? Setiap selesai kerja, dia langsung lari ke bank. Setiap kali pada jam yang sama, dia rutin mentransfer uang ke seseorang. Apakah dia pernah cerita kepada siapa uang itu dikirim? Tanya Bambang hati-hati. Tidak, dia tidak pernah cerita. Tapi suatu kali saya bertanya, Neng, uang itu rajin sekali dikirim untuk apa? Lalu dia menjawab, untuk menyelamatkan teman saya, Bu. Tatapan matanya saat itu masih saya ingat sampai sekarang. Pemilik warung itu menyesap kopinya dan menatap keluar jendela. Lalu suatu hari dia tiba-tiba tidak datang lagi. Saya khawatir ada apa-apa. Tapi kemudian saya dengar gosip bahwa dia kabur setelah mencuri uang persembahan. Tapi saya tidak percaya. Anak itu bukan anak seperti itu. Inspektur Bambang duduk terpaku untuk waktu yang lama tanpa menyentuh kopinya. Bambang segera mulai memeriksa riwayat transaksi bank. Butuh beberapa hari untuk menemukan rekening atas nama Dewi yang saat itu masih di bawah umur, tetapi akhirnya ia berhasil mendapatkan satu catatan lama. Dewi tanpa sepengetahuan ibunya telah meminjam identitas pamannya untuk membuat rekening atas nama orang lain. Uang yang didapat dari warung kopi ditransfer setiap bulan pada tanggal yang tepat ke rekening Ibu Ratnasari. Inspektur Bambang menyelidiki lebih lanjut catatan keuangan keluarga Ratna pada tahun 1998. Pabrik kecil milik ayah Ratna yang terkena dampak langsung krisis moneter bangkrut pada awal tahun itu. Meskipun hanya pabrik kecil dengan sekitar 5 karyawan, itu adalah segalanya bagi ayah Ratna. Ketika pabrik itu disita, rumah yang mereka tinggali juga dijaminkan dan akhirnya mereka harus pindah ke rumah kontrakan. Dan ada jejak pinjaman dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Bunganya mencapai 15% per bulan. Jumlah yang ditransfer Dewi setiap bulan sama persis dengan bunga pinjaman itu. Ya Tuhan, anak sekecil itu demi membayar utang temannya. Inspektur Bambang menghela napas pelan sambil membalik-balik dokumen sampai harus bekerja di warung kopi. Anak perempuan berusia 18 tahun, situasi separah apa yang membuatnya melakukan itu? Inspektur Bambang melepas kacamatanya dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sosok anak yang 13 tahun lalu ia tuduh sebagai pencuri, kini kebenarannya terungkap seperti ini. Tepat pada saat itu, Brigadir Adi menerobos masuk ke kantor.
Pintu membentur dinding dengan suara keras. Pak, ini luar biasa, seru Adi dengan suara gembira sambil menggoyangkan buku harian itu. Angka-angka ini bukan catatan uang jajan pribadi, ini buku kas persembahan gereja. Apa Inspektur Bambang melompat dari kursinya? Saya sudah mencocokkan inisial-inisial ini satu persatu dengan nama-nama warga desa. Ternyata cocok sekali. Adi berlari ke papan tulis dan mulai menulis nama-nama dengan spidol. KJH adalah Bapak Kim Jae-ho, PY adalah Ibu Park Yang Sun, dan ini LTS. Adi menunjuk 3 huruf itu dengan ujung spidolnya. LTS adalah Pramono Adiguna. Dewi diam-diam mencatat semua rincian uang persembahan gereja yang digelapkan oleh Pramono. Inspektur Bambang merebut buku harian itu. Saya sudah menjumlahkan nominal untuk setiap inisial dan uang yang keluar atas nama LTS jauh lebih banyak daripada yang lain. Sepertinya uang persembahan dari jemaat lain juga mengalir ke rekening pribadi Pramono. Lalu bagaimana Dewi bisa tahu semua ini? Tanya Bambang sambil memijat keningnya. Sambil bersih-bersih, Pak. Sepertinya Dewi diam-diam mengintip buku kas di kantor gereja saat sedang bersih-bersih. Lalu ia menyalinnya satu persatu ke buku harian ini. Adi membalik halaman buku harian itu. Lihat ini, bagian yang digaris bawahi ini, bagian yang ditekankan oleh Dewi. Ini bukan uang persembahan, sebenarnya kemana perginya? Tulisan tangan Dewi rapi, namun di bagian akhir terasa ada sedikit ketergesa-gesaan. Kedua detektif itu segera meluncur ke rumah Ratna. Wajah Ratna memucat saat melihat kedua detektif itu lagi di depan pintunya. Kali ini seorang pria yang sepertinya suaminya juga ada di belakangnya. Ada apa lagi? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Sayang, ada apa? Kenapa bapak-bapak polisi ini kemari? Tanya suaminya bingung. Ratna segera memegang lengan suaminya. Tidak apa-apa sayang, kamu keluar sebentar ya. Bu Ratna, apakah tidak apa-apa jika kita bicara di depan suami Anda? Tanya Inspektur Bambang dengan suara rendah. Ratna dengan panik mendorong suaminya ke belakang. Tidak. Sayang, sungguh, sebentar saja. Akhirnya suaminya masuk ke kamar dengan wajah canggung. Dan Ratna mempersilahkan kedua detektif ke ruang tamu. Dewi telah membantu keluarga Anda. Inspektur Bambang meletakkan bukti transfer bank di atas meja. Tangan Ratna mulai gemetar hebat. Uang ini adalah hasil kerja keras teman Anda di warung kopi. Bolos sekolah siang dan malam. Untuk membayar bunga utang rentenir ayah Anda, desak Brigadir Adi. Seorang gadis 18 tahun disiksa oleh pelanggan di warung kopi demi menyelamatkan keluarga temannya. Tapi kenapa 13 tahun yang lalu Anda memberikan kesaksian palsu? Kenapa Anda mengatakan Dewi mencuri uang persembahan? Ratna akhirnya merosot ke lantai dan mulai menangis histeris. Ia menutupi mulutnya dengan kedua tangan dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Bukan aku yang minta. Dewi yang mau membantu. Teman Anda sudah membantu sejauh itu, kenapa? Kenapa Anda melakukan hal itu? Suara Inspektur Bambang menggema di ruang tamu. Ratna tidak menjawab, hanya menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan terus menangis. Bayangan suaminya yang mondar-mandir dengan cemas terlihat dari balik pintu kamar. Sayang Ratna, kamu tidak apa-apa. Suaminya dengan hati-hati menjulurkan kepalanya dari celah pintu. Kami permisi sebentar. Inspektur Bambang berdiri. Bu Ratna, kami akan datang lagi lain kali. Saat itu Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil, Bambang langsung bertanya pada Adi, surat perintah penggeledahan sudah keluar? Sudah Pak, baru saja keluar. Bagus, kita serbu sekarang juga. 30 menit kemudian, tim penyidik menyerbu kantor perusahaan konstruksi milik Pramono Adiguna di pusat kota Sukabumi. Seluruh gedung 3 lantai itu adalah milik Pramono Konstruksi dan di lobi, foto-foto Pramono bersama para pejabat lokal terpajang dengan megah. Pramono dengan postur tinggi dan setelan mahal tampak seperti pengusaha sukses. Dasi terikat sempurna dan jam tangan mewah berkilau di pergelangan tangannya. Ada perlu apa Pak Polisi? Tanya Pramono dengan senyum santai. Nada bicaranya sopan, tetapi matanya tidak menunjukkan sedikit pun kegoyahan. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi terkait kasus Dewi Lestari. Inspektur Bambang menunjukkan surat perintah di depan wajahnya. Alis Pramono sedikit berkedut, tetapi ia segera menguasai ekspresinya. Saya akan memanggil pengacara saya. Silakan. Pramono memberikan instruksi melalui intercom kepada sekretarisnya. Kurang dari 30 menit kemudian, 2 pengacara berjas muncul di kantor. Jam tangan dan tas kerja mereka yang mahal tampak mencolok. Klien saya sudah memberikan kerjasama penuh dalam penyelidikan 13 tahun yang lalu. Tanpa bukti baru, kami tidak akan memberikan pernyataan apapun. Inspektur Bambang memotong perkataan pengacara itu. Tentu saja kami datang karena ada bukti baru.
Tim penyidik menggeledah kantor dan barang-barang pribadi Pramono. Meja, lemari, bahkan pot tanaman pun diperiksa satu persatu. Namun, tidak mudah menemukan jejak dari kasus yang sudah 13 tahun berlalu. Pramono akhirnya tetap diam di balik pengacaranya. Saat tim penyidik hendak meninggalkan kantor, Pramono melontarkan satu kalimat pelan ke arah Inspektur Bambang. "Pak Polisi, mengganggu para sesepuh di daerah ini bukan pilihan yang baik." Itu ancaman. Inspektur Bambang berbalik menatap Pramono. Itu nasihat. Pramono tersenyum tipis. Dari tatapan matanya, Bambang yakin pria ini pasti menyembunyikan sesuatu. Malam itu kembali ke kantor, kedua detektif berdiri di depan papan investigasi. Ada 3 orang di daftar tersangka. Inspektur Bambang menulis nama-nama itu dengan besar di papan tulis: Pramono Adiguna, Ratnasari, dan Pendeta Santoso. Di bawah setiap nama, hubungan dan alibi mereka mulai dirangkum. Pendeta Santoso saat ini tidak mungkin memberikan kesaksian, tambah Adi. Pramono bersembunyi di balik pengacaranya dan bungkam. Bambang memutar-mutar spidol di antara jari-jarinya. Kalau begitu, kuncinya ada di Ratnasari. Wanita itu menyembunyikan sesuatu, tapi kenapa dia menuduh teman yang telah membantunya sebagai pencuri uang persembahan? Tanya Adi dengan ekspresi masih bingung. Itulah intinya. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah itu pada malam itu? Inspektur Bambang menatap foto Dewi yang tertempel di tengah papan tulis. Di dalam foto, gadis 18 tahun itu masih tersenyum cerah. Gadis yang rela bekerja keras di warung kopi untuk menyelamatkan temannya. Mengapa ia harus dikubur di ruang bawah tanah oleh tangan teman yang sama? Kilatan dingin muncul di mata Inspektur Bambang. 22 Juni 2011 pukul 10 pagi di kantor tim Jatanras Polda Jawa Barat. Inspektur Bambang sedang merapikan tumpukan dokumen di mejanya. Telepon berdering 3 kali, lalu ia mengangkatnya. Jatanras, Bambang di sini. Pak Bambang, saya Budi, wartawan dari Harian Jabar Express. Apa Bapak punya waktu sebentar? Pak Budi, lama tidak bertemu. Ada apa? Tadi malam ada amplop aneh di kotak surat kantor kami. Tidak ada nama pengirim, hanya tertulis nama Bapak. Inspektur Bambang meletakkan pulpennya. Apa isi amplop itu? Sebuah flash disk kecil dan secarik kertas tulisan tangan. Di kertas itu hanya tertulis buku kas persembahan Gereja Sinar Harapan 2003 untuk detektif yang menangani kasus Dewi Lestari. Brigadir Adi menoleh dari mejanya. Bambang memberi isyarat agar Adi mendekat. Pak Budi, kami akan ke kantor Anda sekarang. Biarkan amplop itu apa adanya, jangan disentuh. Saya sudah sempat membuka flash disknya, Pak, maaf. Tapi isinya, Bapak harus melihatnya sendiri. Inspektur Bambang berdiri dan mengenakan jaketnya. Adi sudah memegang kunci mobil di tangannya. Adi, ayo pergi. Kantor pusat Harian Jabar Express di Bogor. Keduanya meninggalkan kantor. Sedan abu-abu tua itu keluar dari tempat parkir kantor polisi. Dalam 30 menit mereka tiba di depan gedung Harian Jabar Express di pusat kota Bogor. Wartawan Budi Santoso yang menunggu di lobi melambaikan tangan. Pria berusia awal 40, an bertubuh kurus dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Pak, lewat sini. Mereka bertiga naik ke ruang rapat di lantai 3. Di atas meja tergeletak sebuah amplop coklat. Di sebelahnya ada flash disk seukuran telapak tangan dan secarik kertas yang terlipat. Inspektur Bambang mengenakan sarung tangan dan memeriksa amplop itu. Cap posnya dari kantor pos Jakarta Selatan. Dikirim tanggal 20 Juni. Dari Jakarta. Tidak ada alamat pengirim. Brigadir Adi mengeluarkan laptopnya dan menyambungkan flash disk. 3 folder muncul. Nama folder pertama adalah buku kas persembahan Janmar 1998. Kedua, surat pengaduan. Ketiga, buku Harian Dewi. Adi menelan ludah. Pak, ini katanya buku Harian Dewi. Bambang menatap keluar jendela ruang rapat sejenak lalu kembali ke layar. Buka. Di dalam folder pertama ada puluhan gambar pindaian dari kertas-kertas tua. Itu adalah buku kas persembahan Gereja Sinar Harapan dari Januari hingga Maret 1998. Tercatat nama jemaat, jumlah persembahan, dan stempel penanggung jawab berdasarkan tanggal. Total persembahan minggu pertama Januari 4.200.000. Minggu pertama Februari 5.100.000. Minggu kedua Maret 6.300.000. Adi menekan kalkulator. Selama 3 bulan totalnya lebih dari 52 juta rupiah. Untuk gereja di desa, ini jumlah yang besar. Untuk gereja dengan jemaat sekitar 100 orang, ini jumlah yang besar. Kata Bambang sambil menggerakkan mouse untuk memperbesar halaman minggu kedua Maret. Di sebelah nama tercatat jumlah persembahan dan di kolom sebelahnya ada beberapa entry bertuliskan penitipan sementara. Jumlah total dari entry penitipan sementara adalah Rp8.900.000. Apa maksudnya penitipan sementara, Pak?
Normalnya, uang persembahan harus segera disetor ke bank pada hari yang sama. Penitipan sementara berarti uang itu dipegang oleh seseorang selama beberapa hari. Mereka membuka folder kedua, surat pengaduan. Sebuah dokumen setebal 12 halaman. Nama penulisnya dihapus, hanya tanggal yang tertulis. Agustus 1919. Baris pertama dokumen itu berbunyi, "Saya yang telah melayani sebagai bendahara di Gereja Sinar Harapan dari tahun 1997 hingga 1998, dengan ini melaporkan fakta-fakta mengenai penggelapan uang persembahan dan praktik rentenir yang dilakukan oleh Pendeta Santoso dan Pramono Adiguna sebagai berikut." Mata Bambang menajam. Dokumen itu menjelaskan bahwa Pendeta Santoso setiap minggu mengambil sekitar 30% dari uang persembahan dengan dalih biaya kegiatan misi dan menyerahkannya kepada Pramono. Pramono menggunakan uang itu sebagai modal untuk menjalankan bisnis rentenir dengan bunga 15% per bulan kepada para pengusaha kecil di daerah tersebut. Total uang persembahan yang digelapkan selama 3 tahun diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Jika ditambah dengan keuntungan bunga dari bisnis rentenir, perhitungannya bisa lebih dari 2 miliar rupiah. Adi membuka halaman terakhir dokumen itu. Di sana tertulis daftar 23 nama peminjam utang dengan inisial mereka. Di baris pertama tertulis Ayah RS, pokok utang 30 juta rupiah, bunga bulanan 4,5 juta rupiah. Ayah Ratnasari, kata Bambang mengangguk. Sekarang jelas bagaimana Dewi bisa menanggung 4,5 juta rupiah setiap bulan. Mereka membuka folder ketiga, 17 halaman pindaian buku harian Dewi. Halaman-halaman ini berbeda dari buku harian yang mereka terima dari Ibu Dewi. Sepertinya ini adalah bagian belakang yang sobek. Bagian yang sobek dari buku harian ibunya ada di sini, Pak. Artinya, seseorang menyimpan yang asli selama 13 tahun. Tanggal di halaman terakhir buku harian itu adalah 14 Maret 1998, sehari sebelum Dewi menghilang. Di sana tertulis, "Semoga utang Ayah Ratna selesai bulan ini. Pendeta terus memanggilku. Aku takut pada Pramono. Besok aku akan bicara dengan Ratna di ruang bawah tanah. Aku harus menyelesaikan semuanya." Mereka bertiga terdiam. Wartawan Budi yang pertama kali angkat bicara, "Pak, bolehkah saya memuat ini di koran?" "Jangan." "Belum boleh," kata Bambang tegas. "Jika tersangka tahu kita memiliki data ini, bukti lain yang tersisa bisa hilang." Baik, segera setelah kasus ini selesai, tolong beritahu saya lebih dulu. Saya janji. Sebagai gantinya, kami akan membawa flash, disk, amplop, dan catatan ini. Bambang memasukkan barang-barang bukti ke dalam amplop dan menyegelnya. Di dalam mobil saat kembali, Adi yang menyetir bertanya, "Pak, siapa kira-kira informan ini?" Orang dalam, "Seseorang yang pernah menjadi bendahara. Pasti ada alasan mengapa ia diam selama 13 tahun dan baru muncul sekarang. Bagaimana bisa buku kas yang katanya hangus terbakar dalam kebakaran gereja itu masih ada dalam bentuk pindaian?" Artinya seseorang sudah membuat salinannya terlebih dahulu. Entah karena sudah menduga akan ada kebakaran atau pihak yang melakukan kebakaran itu sendiri yang menyimpannya. Mobil itu memasuki tempat parkir kantor polisi. Kedua detektif langsung menuju ruang kepala tim. Mereka menyajikan data di hadapan kepala tim dan memberikan briefing situasi. Kepala tim melirik layar dan berkata singkat, "Siapkan panggilan pemeriksaan untuk Pramono Adiguna." Keesokan harinya pukul 2 siang, Pramono tiba di kantor polisi bersama 3 orang pengacara. Pramono 37 tahun, mengenakan setelan abu-abu dengan pindasi perak. Begitu pintu ruang interogasi tertutup, Pramono yang pertama kali membuka mulut. "Jangan buang-buang waktu orang sibuk. Katakan saja apa perlunya." Inspektur Bambang perlahan membuka map arsip. Pada 15 Maret 1998, antara pukul 9 hingga 11 malam, Anda berada di mana? Alis kiri Pramono sedikit bergerak. Pengacara di sebelahnya dengan cepat mengeluarkan dokumen dan meletakkannya di atas meja. "Klien saya mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Bogor pada pukul 20,15 malam itu. Pukul 20,30 masuk UGD RSUD Bogor. Keluar keesokan harinya pukul 3 sore. Catatan medis rumah sakit, laporan kecelakaan, keterangan dokter yang menangani, semuanya ada di sini." Inspektur Bambang mengambil dokumen itu dan membacanya sekilas. Nama dokter, nomor kamar, tanda tangan perawat, semuanya tertulis dengan akurat. Pramono bersandar di kursi sambil melipat tangan. "Anda begitu teliti menyimpan catatan kecelakaan 13 tahun yang lalu. Jika mengalami kecelakaan besar wajar saja menyimpan catatannya. Apa Bapak tidak akan melakukan hal yang sama? Orang biasa tidak menyimpan rekam medis UGD 13 tahun yang lalu di dalam laci." "Saya bukan orang biasa, saya pengusaha." Pengacara ikut campur. "Pak polisi, klien saya didiagnosis gegar otak ringan saat kecelakaan.
Sangat jelas bahwa ia berada di ranjang rumah sakit sejak saat kecelakaan hingga keesokan harinya. Apa ada pertanyaan lain? Bambang menutup dokumen itu. Untuk hari ini cukup. Tapi Pak Pramono, ya, jika perlu kita akan bertemu lagi. Jika ada rencana ke luar negeri, tolong beritahu kami sebelumnya. Pramono berdiri dan tersenyum tipis. Saya tidak punya niat meninggalkan Sukabumi, Pak. Saya berbisnis di sini dan akan mati di sini. Pintu ruang interogasi tertutup. Brigadir Adi bersandar di dinding dan menghela napas. Sempurna alibinya, waktu kecelakaan, catatan rumah sakit, dokter yang menangani. Inspektur Bambang membuka kembali dokumen itu dan menunjuk rekam medis dengan ujung jarinya. Adi, alibi yang terlalu sempurna justru mencurigakan. Apa maksud Bapak? Waktu laporan kecelakaan 2017 tiba di UGD 2030 dari Jalan Raya Bogor ke RSUD Bogor, bahkan dengan sirene menyala, butuh waktu setidaknya 15 menit kan? Benar. Tapi dari laporan kecelakaan hingga tiba di UGD hanya 13 menit. Mungkinkah ambulans tiba di lokasi kecelakaan, memuat pasien, dan sampai ke rumah sakit dalam 13 menit? Adi melepaskan punggungnya dari dinding. Bukan tidak mungkin, tapi sangat mepet. Dan lagi, pasien gegar otak ringan dipulangkan keesokan harinya pukul 3 sore. Biasanya pasien gegar otak diobservasi minimal 72 jam, kan? Bisa saja pulang lebih awal jika pasien menginginkannya, tapi memang jarang sekali memulangkan pasien gegar otak hanya dalam 18 jam. Bambang berjalan ke jendela dan sedikit membuka tirai. Sedan hitam Pramono terlihat meninggalkan tempat parkir. Adi, cari tahu siapa pengemudi kendaraan lawan dalam kecelakaan itu. Segera saya cari, Pak. Bambang berbalik dari jendela. Satu lagi, dapatkan daftar jaga malam RSUD Bogor pada 15 Maret 1998. Cari tahu apakah dokter yang menangani masih di rumah sakit itu atau sudah pindah. Adi mencatat di buku catatannya, Pak, bagaimana jika kecelakaan itu sendiri direkayasa? Maka itu berarti Pramono berada di Sukabumi pada waktu itu, di ruang bawah tanah Gereja Sinar Harapan. Keduanya saling berpandangan. Di atas meja, inisial Pramono muncul berulang kali di pindaian buku kas. Bambang berkata pelan, Adi, di bawah kasus ini ada uang haram senilai 2 miliar rupiah. Seorang anak kehilangan nyawanya karena uang itu. Ini bukan kecelakaan biasa. Adi mengangguk. Mulai besok saya akan mulai menyelidiki kembali kecelakaan itu. Matahari mulai terbenam di luar jendela. Bayangan pohon beringin di halaman kantor polisi memanjang. Bambang menjepit map arsip di ketiaknya dan meninggalkan ruang interogasi. Inspektur Bambang menyebar dokumen alibi Pramono di atas meja dan memeriksanya satu persatu. Laporan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 15 Maret 1998 pukul 20.15 di Jalan Raya Bogor. Mobil yang dikendarai Pramono bertabrakan langsung dengan truk dari arah berlawanan. Laporan kecelakaan diterima pada pukul 20.17. Bambang memanggil Adi tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen itu. Lihat catatan rumah sakit ini, ada yang aneh kan? Catatan UGD RSUD Bogor menunjukkan Pramono masuk pada pukul 20.50. Diagnosisnya gegar otak ringan dan memar, rawat inap 1 malam, keluar pada 16 Maret sore hari. Ada juga surat pernyataan dari perawat jaga, Rinawati, yang mengatakan ia mengingat Pramono dengan jelas. Jawab Adi sambil membaca rekam medis. Bambang memeriksa kembali perkiraan waktu hilangnya Dewi antara pukul 21.00 hingga 23.00 pada 15.1998. Pak, jika Pramono sudah berada di UGD sejak pukul 20.30, secara fisik tidak mungkin ia berada di ruang bawah tanah di Sukabumi pada waktu itu. Alibinya kuat, kata Adi, hati-hati. Bambang mengerutkan kening dan membanting dokumen itu dengan telapak tangannya. Terlalu sempurna. Justru karena sempurna itu mencurigakan. Apa maksud Bapak? Kecelakaan yang benar-benar terjadi kebetulan bisa memiliki waktu yang sangat pas seperti ini. Apa itu masuk akal? Kata Bambang dengan mata menyipit. Bagaimana jika kecelakaan itu disengaja? Hah? Kecelakaan yang disengaja? Tanya Adi kaget. Benar. Selidiki semua catatan kecelakaan tahun 1998 itu. Siapa pengemudi lawannya, bagaimana nasib kendaraannya, dan bagaimana kehidupan orang-orang itu setelahnya. Sekarang juga, perintah Bambang. Adi segera mulai memeriksa catatan kecelakaan lalu lintas tahun 1998. Sementara itu, Bambang mencari petunjuk dari sudut lain. Adi sudah ketahuan dari perusahaan mana utang rentenir Ayah Ratnasari. Sedang saya selidiki, Pak, catatan saat itu banyak yang hilang. Sebentar, Adi berhenti mengetik di keyboardnya. Pak, ini aneh sekali. Apa? Penjamin utang Ayah Ratnasari adalah Pendeta Santoso dari Gereja Sinar Harapan. Bambang melompat dari kursinya. Apa? Pendeta menjadi penjamin? Bukan itu saja, Pak. Rekening tempat dana pinjaman itu dicairkan adalah rekening pribadi Pramono Adiguna. Adi menunjuk riwayat transaksi bank. Mata Bambang berkilat. Bajingan-bajingan ini
Ternyata ini semua satu permainan. Rentenir yang mencekik leher keluarga Ratnasari adalah Pramono sendiri. Betul, dia menggelapkan uang persembahan gereja untuk bisnis rentenir ilegalnya dan menjadikan keluarga Ratna sebagai salah satu nasabahnya. Bambang mulai menyusun kembali situasinya. Di satu sisi Ratna menerima bantuan dari sahabatnya Dewi dan di sisi lain ia sepenuhnya terjebak oleh Pramono. Sekarang teka-tekinya menyatu, gumam Bambang pelan. Sekarang aku tahu kenapa Ratna memberikan kesaksian palsu 13 tahun yang lalu. Kenapa ia mati-matian menyembunyikan fakta bahwa ia adalah saksi terakhir pada malam itu. Adi mengangguk berat, kita harus segera memeriksa Ratna lagi. Tidak, kali ini kita minta surat perintah penggeledahan dulu. Kita geledah wanita ini sampai tuntas. Keesokan paginya, tim penyidik menggeledah apartemen Ratna. Ratna yang menerima surat perintah itu, wajahnya langsung pucat pasi. Ini apa-apaan? Kenapa datang lagi? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu biar kami yang menilai, jawab Bambang dengan suara dingin. Selama tim penyidik menggeledah setiap sudut rumahnya, Ratna duduk kaku di sofa ruang tamu, hanya bisa meremas-remas jarinya dengan cemas. Pak, karena sudah 13 tahun, sepertinya tidak ada barang bukti yang berarti, bisik Adi kepada Bambang. Bambang melangkah ke hadapan Ratna. Bu Ratna, saya tanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Pada malam itu apakah Dewi benar-benar meninggalkan gereja lebih dulu? Ratna menghindari tatapan dan mengangguk lemah. Iya, benar. Suaranya bergetar seperti embikan kambing. Akhirnya, tim penyidik meninggalkan rumah Ratna tanpa mendapatkan barang bukti apapun. Adi yang sudah di dalam mobil menghela napas frustrasi. Pak, kita pulang dengan tangan kosong, sekarang bagaimana? Bambang menatap langit sejenak dalam diam. Alibi Pramono yang terlalu sempurna, situasi Ratna yang sangat terdesak, dan bukti penggelapan yang dipegang oleh Dewi. 3 benang ini harus bertemu di satu titik. Kita kembali ke titik awal, kata Bambang dengan mantap, ke ruang bawah tanah gereja, tempat Dewi ditemukan. Adi menunjukkan ekspresi bingung. Tempat itu kan sudah dibongkar habis, Pak, apalagi yang tersisa? Aku tidak tahu, tapi jawabannya pasti ada di sana. Bambang menyalakan mesin. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah itu 13 tahun yang lalu? Mari kita mulai lagi dari sana. Menembus sinar matahari sore yang miring, kedua detektif itu melaju menuju lokasi bekas gereja Sinar Harapan. Setibanya di sana, tempat itu telah berubah menjadi lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar musim panas. Bambang turun dari mobil dan berjalan perlahan di atas tanah. Pak, apa yang mau Bapak cari di sini? Tanya Adi sambil mengikutinya. Bambang berhenti dan menatap ke bawah ke lokasi bekas ruang bawah tanah. Ada yang terlewat. Pasti ada Dewi, anak itu. Pasti meninggalkan sesuatu di saat-saat terakhirnya. Mata Bambang tiba-tiba berkilat. Adi, kembali ke kantor, kita geledah lagi ruang barang bukti. Malam itu, setelah kembali dari lokasi gereja, Bambang langsung membuka pintu ruang barang bukti. Ia menyebar daftar barang peninggalan Dewi yang ditemukan di ruang bawah tanah di atas meja dan menunjuknya satu persatu. Kartu pelajar, kalung salib, dan Alkitab tua yang penuh noda ini. Ini dia. Kita melewatkan ini begitu saja. Bambang dengan hati-hati mengeluarkan Alkitab dari kantong barang bukti. Karena terkubur di dalam tanah selama 13 tahun, sampulnya sangat bengkok dan penuh noda. Adi, segera kirim ini ke Puslapfor. Sekarang juga Alkitab ini, Pak. Apalagi yang bisa ditemukan dari sini? Gunakan pencahayaan khusus, inframerah, ultraviolet, apapun. Cari semua jejak yang tak terlihat. Entah itu bekas darah atau bekas tulisan yang ditekan. Adi dengan hati-hati memasukkan kembali Alkitab itu ke dalam kantong barang bukti. Dan bawa lagi catatan kecelakaan lalu lintas Pramono. Alibinya terlalu sempurna, itu yang mencurigakan. Kali ini periksa menit per menit. Pasti ada yang janggal. 2 hari kemudian, Adi menerobos masuk ke kantor sambil menjepit tumpukan dokumen di ketiaknya. Pak, ketemu. Apa? Pramono memberikan 50 juta rupiah kepada pengemudi truk lawannya segera setelah kecelakaan. Jumlahnya terlalu besar untuk uang damai biasa. 50 juta tahun 1998, 50 juta rupiah, mata Bambang membelalak. Iya, dan seminggu setelah menerima uang itu dia langsung kabur ke luar negeri. Saya baru saja memeriksa catatan imigrasi. Adi menyebar dokumen itu di atas meja Bambang dan ini yang paling menentukan, laporan olah TKP kecelakaan. Tidak ada bekas rem skid mark. Apa? Dia tidak mengerem? Tatapan Bambang menajam. Ini 100% kecelakaan yang disengaja, dia merekayasa alibi. Tepat pada saat itu, telepon di mejanya berdering keras. Ya, Bambang di sini. Ya, apa? Baik, saya mengerti. Saya akan segera ke sana. Bambang segera mengenakan jaketnya begitu meletakkan gagang telepon dari Puslapfor. Katanya ada temuan, ayo pergi.
Keduanya segera meluncur ke laboratorium forensik di Jakarta. Seorang ahli forensik menyambut mereka sambil menunjuk Alkitab yang diletakkan di bawah pencahayaan khusus. Lihat ini, di halaman terakhir Alkitab, noda kemerahan dan bekas tulisan pulpen yang samar-samar muncul. Bagian merah ini adalah darah. Dan bekas ini setelah dianalisis adalah jejak tulisan yang ditekan dengan sangat kuat menggunakan jari. Apakah tulisannya bisa dibaca? Tanya Bambang sambil menelan ludah. Ahli forensik menampilkan foto yang diperbesar di monitor komputer. Di bagian kosong, dua kata perlahan-lahan muncul dengan jelas. Ratna, kenapa? Ya Tuhan, desah Adi pelan. Tulisan ini dibuat dengan ujung jari berlumuran darah dengan sisa tenaga terakhir. Bambang mengepalkan kedua tangannya. Ratna ada di ruang bawah tanah itu pada malam itu. Keduanya segera naik ke mobil dan melaju ke rumah Ratnasari. Bu Ratna, Anda harus ikut kami, kata Bambang dengan tenang di depan pintu. Kenapa lagi? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Ratna berpegangan pada kusen pintu, mencoba bertahan. Ada bukti baru. Mari kita bicarakan di kantor polisi. Ratna mengikuti kedua detektif itu dengan wajah pucat pasi. Di ruang interogasi yang dingin, Inspektur Bambang dengan tenang mendorong foto halaman terakhir Alkitab ke atas meja. Anda kenal ini? Saat mata Ratna tertuju pada foto itu, pupil matanya membesar seolah akan keluar. Ratna tiba-tiba memegangi dadanya dan mulai terengah-engah. Sesak. Sadar! Sadar! Teriak Bambang. Adi, ambilkan air. Ratna tergelincir dari kursi dan jatuh ke lantai ruang interogasi. Setelah mendapat pertolongan pertama di ruang kesehatan, sekitar 30 menit kemudian, Ratna akhirnya sadar. Inspektur Bambang kembali duduk berhadapan dengannya di ruang interogasi, sementara Adi menunggu di luar pintu. Bu Ratna, saya tahu sedikit betapa beratnya 13 tahun ini bagi Anda. Bambang memulai dengan suara tenang. Saat krisis moneter, pabrik ayah Anda bangkrut dan seluruh keluarga terlilit utang rentenir. Mata Ratna kembali berkaca-kaca. Dan rentenir itu tak lain adalah Pramono Adiguna. Benar? Ratna tersentak. Di satu sisi, Dewi membantu membayar bunga utang dengan bekerja di warung kopi. Di sisi lain, Pramono mencekik leher Anda. Pasti seperti di neraka. Ratna menundukkan kepalanya dalam-dalam dan tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu suatu hari Dewi mendapatkan bukti penggelapan uang persembahan yang dilakukan Pramono. Inspektur Bambang menatap lurus ke mata Ratna. Cukup sudah, Pramono sudah mengaku semuanya. Ratna mengangkat kepalanya dengan kaget, matanya bergetar hebat. Kecelakaan lalu lintas 13 tahun yang lalu itu, dia mengaku sengaja melakukannya. Apa? Dia mengaku memanfaatkan Anda untuk menahan Dewi di ruang bawah tanah sementara dia menciptakan alibi di rumah sakit. Dia sudah mengaku semuanya. Wajah Ratna hancur dalam keputusasaan. Dia, Pramono, benarkah dia berkata seperti itu? Tentu saja, dia bahkan melemparkan semua kesalahan pada Anda. Inspektur Bambang memberikan pukulan terakhir, sudah 13 tahun. Selama 13 tahun Anda hidup sendirian di neraka, sementara orang itu bersembunyi di belakang Anda, hidup mewah dipanggil Bapak Direktur. Apa Anda tidak merasa diperlakukan tidak adil? Tangan Ratna di bawah meja gemetar hebat. Rasa bersalah dan amarah yang telah ia pendam selama 13 tahun akhirnya meledak bersamaan. Sekarang saatnya mengatakan yang sebenarnya, Bu Ratna. Suara Bambang yang rendah namun tegas mengetuk pintu pertahanan terakhirnya. Ratna memegangi kepalanya dengan kedua tangan untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Beban rahasia yang ia pikul sendirian selama 13 tahun terasa menekan kedua bahunya. Benarkah? Benarkah Pramono sudah mengaku semuanya? Mengatakan bahwa ia memanfaatkanku? Tanya Ratna dengan suara bergetar sambil terisak. Benar, dia mengaku memanfaatkan Anda untuk menyingkirkan Dewi dan menciptakan alibi di rumah sakit. Semuanya sudah diakui. Inspektur Bambang menatap Ratna dengan tatapan dingin, melanjutkan kebohongannya. Mata Ratna memerah. Jeritan yang bercampur antara amarah dan keputusasaan menghantam dinding ruang interogasi. Lalu, aku ini apa? Ratna membanting meja dengan tinjunya selama 13 tahun. Selama 13 tahun aku sendirian menderita dalam rasa bersalah yang seperti neraka itu sementara dia. Dia bersembunyi di belakangku dan hidup mewah. Bambang menunggu dengan tenang. Dinding pertahanan terakhir Ratna runtuh berkeping-keping. Bicaralah. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah gereja pada malam 15 Maret 1998? Desak Bambang dengan suara rendah namun tegas.
Ratna sambil menahan isak tangisnya, akhirnya membuka mulut yang telah tersegel. Waktu mundur ke malam hari, 15 Maret 1998, ruang bawah tanah Gereja Sinar Harapan. Udara malam musim semi yang dingin merayap masuk melalui dinding semen membuat ruang bawah tanah terasa sejuk. Dewi membuka resleting tasnya dan mengeluarkan buku kas persembahan yang tebal di hadapan Ratna. Ratna, lihat ini. Kamu tahu apa yang telah dilakukan Pendeta Santoso dan Kak Pramono dengan uang jemaat selama ini? Suara Dewi dipenuhi amarah yang tertahan. Dengan uang kotor ini, mereka menjalankan praktik rentenir dan menghisap darah orang-orang yang tidak berdaya, seperti keluargamu. Ratna menelan ludah saat membaca buku kas itu. Aku sudah bilang pada Kak Pramono kita akan ambil bagian besar dari ini dan pergi bersama. Dewi dengan bersemangat menceritakan rencananya. Dengan uang ini kita bisa hidup tanpa khawatir di Jakarta. Ratna, kamu mau ikut? Tepat pada saat itu, telepon kabel tua di sudut ruang bawah tanah berdering keras. Dewi mengangkat gagang telepon. Halo, dari seberang telepon terdengar suara Pramono. Dewi, ini aku. Maaf, rencananya sedikit berubah. Maksudmu apa, Kak? Suara Dewi bergetar. Aku sekarang di rumah sakit. Kecelakaan parah. Sepertinya hari ini kita tidak bisa bertemu. Pramono berkata dengan tenang. Tapi, bisakah kamu minta tolong Ratna untuk mengantarkan buku kas itu saja? Dewi meletakkan gagang telepon dan menoleh ke arah Ratna. Ratna, Kak Pramono kecelakaan. Bisakah kamu antarkan ini untukku? Saat itu juga telepon berdering lagi. Kali ini Ratna yang mengangkatnya. Ratna, ini Pramono. Suara Pramono di seberang telepon sedingin es. Aku sekarang di rumah sakit. Dengarkan baik-baik. Utang rentenir ayahmu akan kulunasi sepenuhnya. Mata Ratna membelalak. Apa maksudmu? Tapi ada syaratnya. Buku kas yang dipegang Dewi, bawa ke aku tanpa sepengetahuannya. Jangan sampai Dewi tahu. Apa kamu mau melihat ayahmu gantung diri karena tumpukan utang itu, hah? Suara Pramono adalah ancaman yang tidak bisa ditolak. Ratna meletakkan gagang telepon dengan terhuyung-huyung. Dewi sedang tersenyum cerah sambil memasukkan kembali buku kas ke dalam tasnya. Ratna, kita sekarang benar-benar bebas. Nanti kalau di Jakarta, Dewi, pikiran Ratna kacau balau. Buku kas itu, boleh aku lihat sekali lagi? Wajah Dewi seketika mengeras. Kenapa? Tadi kan sudah lihat. Bukan, hanya ingin memastikan saja. Ratna perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke arah tas Dewi. Dewi dengan cepat menarik tasnya dan menatap tajam ke arah Ratna. Ratna, jangan-jangan kamu? Wajah Dewi menjadi dingin. Tadi Kak Pramono bilang apa padamu? Bukan begitu. Kamu mau mengkhianatiku sekarang. Aku sudah berbuat sejauh ini demi keluargamu. Dewi, tolong dengarkan aku. Diam, teriak Dewi. Buku kas ini tidak akan pernah kuberikan. Aku akan melindunginya. Perkelahian sengit terjadi di antara kedua sahabat itu. Ratna berusaha merebut buku kas itu, sementara Dewi mati-matian melindunginya. Ratna, sadarlah. Kenapa begini? Kita kan teman, teriak Dewi putus asa. Tepat pada saat itu, Ratna mendorong bahu Dewi dengan kuat menggunakan kedua tangannya. Dewi kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Bagian belakang kepalanya membentur sudut semen yang menonjol di lantai ruang bawah tanah. Suara tumpul bergema di dinding. Dewi jatuh pingsan tanpa sempat berteriak. Darah merah mengalir dari kepalanya membasahi lantai semen. Dewi, bangun! Ratna mengguncang bahu Dewi dengan panik, tapi Dewi tidak bereaksi. Sambil menangis, Ratna kembali mengangkat gagang telepon dan menelpon Pramono. Kak, gawat. Dewi, kenapa? Ada apa? Tanya Pramono dari ranjang rumah sakit. Dewi pingsan, kepalanya berdarah. Darahnya. Apa? Suara Pramono seketika menjadi sedingin es. Ratna, sadarlah dan dengarkan baik-baik. Kalau Dewi sadar, kita berdua habis. Mengerti? Lalu bagaimana? Aku takut, Kak. Di sudut ruang bawah tanah ada tumpukan papan kayu busuk kan. Sembunyikan dia di bawah situ. Tutupi dengan baik agar tidak ada jejak. Pramono memberi instruksi dengan dingin. Besok pagi aku akan kirim orang untuk membereskan sisanya. Kamu sekarang keluar dari sana dan pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Ratna meletakkan gagang telepon dan menatap Dewi yang berlumuran darah. Dewi dengan sisa-sisa kesadarannya membuka matanya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia mencoba mengeluarkan Alkitab tua dari sakunya. Namun Ratna sudah tidak sempat lagi memastikan apa yang ada di tangan temannya itu. Rasa takut yang luar biasa menekan seluruh tubuhnya. Dewi, maafkan aku. Sungguh maafkan aku.
Ratna berlari menaiki tangga ruang bawah tanah sambil menangis. Di atas lantai semen yang dingin, Dewi ditinggalkan sendirian. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Dewi membuka Alkitab. Dengan ujung jarinya yang berlumuran darah, ia menekan 2 kata di halaman kosong terakhir. Ratna, kenapa? Lalu, Dewi perlahan-lahan menutup matanya. Keesokan paginya, 2 orang suruhan Pramono turun ke ruang bawah tanah. Mereka membungkus jenazah Dewi yang sudah tidak bernyawa dengan plastik hitam dan menyembunyikannya di bawah tumpukan papan di sudut ruang bawah tanah. Alkitab yang tersembunyi di saku Dewi tidak terlihat dalam kegelapan. Setelah menumpahkan semua kebenaran selama 13 tahun, Ratna tersungkur di atas meja ruang interogasi, menangis sejadi-jadinya. Itu saja semuanya. Inspektur Bambang tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Kebenaran mengerikan dari malam 13 tahun yang lalu itu akhirnya terungkap seluruhnya di bawah lampu neon ruang interogasi. Keesokan paginya setelah pengakuan Ratna, beberapa mobil polisi diam-diam tiba di depan kantor Pramono Konstruksi. Pramono Adiguna, Anda ditangkap atas tuduhan menyuruh melakukan penyembunyian mayat dan pembunuhan. Bahkan saat Inspektur Bambang memborgol pergelangan tangannya, ekspresi Pramono tidak goyah sedikit pun. Anda mengakui tuduhan itu? Tanya Bambang dengan tatapan dingin. Pramono menatap Bambang dengan pandangan menghina dan menutup mulutnya rapat-rapat. Tak lama kemudian, para pengacara dari sebuah firma hukum besar di Jakarta tiba di halaman kantor polisi Sukabumi. Klien kami akan menggunakan haknya untuk tetap diam. Bukti dari 13 tahun yang lalu itu, bukankah itu bisa jadi rekayasa, kata seorang pengacara dengan sombong. Namun, dengan salinan buku kas persembahan, pesan terakhir Dewi di Alkitab, dan pengakuan Ratna yang saling terkait, situasi sudah tidak bisa diubah. Ditambah lagi dengan uang damai 50 juta rupiah yang diberikan kepada pengemudi truk, catatan pelariannya ke luar negeri, dan fakta bahwa pinjaman utang ayah Ratna berasal dari rekening pribadi Pramono, semua bukti terungkap secara beruntun. Maret 2012, pengadilan tingkat pertama. Ratna Sari berdiri di kursi saksi dengan wajah pucat, gemetar seperti daun. Saksi, apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah pada malam itu 13 tahun yang lalu? Suara tajam jaksa memecah keheningan ruang sidang. Ratna memejamkan matanya sejenak, lalu menatap Pramono di kursi terdakwa. Pramono masih bersembunyi di balik pengacaranya, menghindari kontak mata dengan Ratna. Ratna akhirnya menangis. Saya yang mendorong Dewi. Tapi Pramono, orang itu yang memanfaatkan saya. Ratna menumpahkan semua kebenaran malam itu dengan jeritan. Akhir 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan akhir. Terdakwa Pramono Adiguna atas penggelapan dana, menyuruh melakukan penyembunyian mayat, dan menyuruh melakukan pembunuhan, divonis 15 tahun penjara. Hakim membacakan vonis dengan suara khidmat. Terdakwa Ratna Sari atas penganiayaan yang menyebabkan kematian dan turut serta menyembunyikan mayat divonis 5 tahun penjara. Bahkan saat vonisnya diketok, Pramono tetap menegakkan kepalanya. Sore itu setelah putusan, Inspektur Bambang mengunjungi rumah orang tua Dewi. Ibu bapak, setelah 13 tahun, nama baik Dewi telah pulih. Bambang berkata, hati-hati. Ibu Dewi menjawab dengan wajah kosong. Syukurlah putri kami akhirnya terbukti bukan pencuri. Ibu Dewi kemudian menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan terisak. Tapi Pak, bagaimana ini? Ratna yang baik hati itu. Ratna pelakunya, padahal Dewi sangat menyayanginya. Ayah Dewi juga menggelengkan kepalanya lemah. Saya tidak menyangka kebenaran bisa sesakit ini. Inspektur Bambang tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menundukkan kepalanya. Malam itu Bambang mengunjungi panti jompo di Bogor. Pendeta Santoso masih terbaring menghadap jendela. Sudah diampuni. Pendeta Santoso mengulangi kata-kata yang sama dengan pelan. Bambang dengan tenang meletakkan laporan akhir kasus di atas meja nakas. Pak Pendeta, sekarang semuanya sudah benar-benar berakhir. Meskipun Bambang berkata dengan suara rendah, Pendeta Santoso tidak pernah menoleh. Kembali ke kantor, Bambang dan Adi duduk berdampingan dan menutup halaman terakhir dari berkas kasus itu. Pak, dari kasus ini saya benar-benar belajar banyak, kata Adi pelan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri sejauh mana uang dan keputusasaan bisa merusak seseorang. Bambang juga mengangguk berat. Krisis moneter tahun 1998. Saat itu, semua orang seperti kehilangan akal sehat. Zaman seperti itulah yang menciptakan tragedi semacam ini. Tapi syukurlah kebenarannya terungkap meskipun terlambat, Pak. Terlambat, sangat terlambat. Bambang teringat wajah mudanya 13 tahun yang lalu saat ia membubuhkan stempel kasus kabur pada dokumen itu.
Pada suatu Sabtu sore setelah semua prosedur selesai, Bambang sendirian kembali mengunjungi lokasi bekas gereja Sinar Harapan. Bangunan itu sudah tidak ada lagi, hanya tersisa lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Puing-puing sisa pembongkaran berserakan di sana-sini. Dan di antara mereka, sebuah salib kayu tua berdiri miring. Bambang berhenti di depan salib itu dan teringat malam 13 tahun yang lalu. Pada 15 Maret 1998, di ruang bawah tanah di tempat ini, waktu seorang gadis berusia 18 tahun berhenti selamanya. Dewi, maaf karena terlambat. Sekarang beristirahatlah dengan tenang. Bambang bergumam pelan pada dirinya sendiri. Angin musim panas menyapu lahan kosong itu, menggoyangkan rumput liar. Bambang menunduk sejenak di depan salib dan kembali ke mobilnya. Di kursi penumpang tergeletak sebuah map kasus lain yang belum terpecahkan yang ia ambil dari laci kantornya. Orang hilang, Budi Santoso, 17 tahun 2005. Bambang menyalakan mesin dan menatap map itu. Kali ini aku tidak akan pernah melepaskannya. Suara Bambang terdengar berat dengan tekad. Di bawah sinar matahari senja yang miring, sebuah mobil perlahan bergerak menyusuri jalan pedesaan di Sukabumi. Kebenaran Dewi yang telah terkubur di dalam tanah dingin selama 13 tahun, akhirnya berjalan keluar menuju terang.